Halo Cak, nami kulo Andre Wahyu Wicaksana. Enggak. Hello, my name is Stefanus Brianto. Enggak. Hai, nama aku Citra. Kami dari 11 and this is our vlog. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Pilih Ganjar Atau Prabowo. Atau Anies? Gak peduli apapun pilihan kalian, mau kalian pilih Ganjar, mau kalian pilih Prabowo, atau mau kalian pilih Anies, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Tahu nggak sih, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, masing-masing dari kita itu mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi kita atau berdemokrasi. Kalian tahu juga gak sih kalau kita tuh sejak dari lahir udah melakukan demokrasi loh. Benar. Demokrasi itu apaan sih? Jadi, demokrasi itu merupakan suatu sistem di mana rakyat itu memegang kedudukan tertinggi atas sistem tersebut atau atas kedaulatan tersebut. Maksudnya? Jelasin, Ocit. Jadi demokrasi itu adalah rakyat memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung, berarti rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut secara langsung tanpa adanya perwakilan. Sedangkan, jika menggunakan perwakilan atau memakai sistem perwakilan, maka akan dipilih beberapa orang atau pemimpin yang berasal dari rakyat untuk ikut dalam suatu permusyawaratan. Contohnya ada lembaga negara seperti DPR dan MPR. Mau kemana nih sekarang nih? Aku ke toilet dulu ya. Lah, gimana sih ini tipen ini? Malah ke toilet dia. A few minutes later. Jadi sekarang kita mau ke alun-alun sama Tugu Pahlawan. Tapi Stefanus itu nggak balik-balik. Dari tadi kita udah muter-muter, udah nyariin, tapi nggak ketemu. Nggak tahu anak itu ada di mana ya. Sedih banget. Cari di mana lagi nih? Tadi kita di perpus. Tadi bukannya kita udah ke perpus, tapi nggak ada Stefanus rasa. Coba kita ke pojok baca deh. Yakin? Oke, kita ke pojok baca dulu ya teman. Kayak itu ada Stefanus. Iya itu Stefanus. Ayo Nus, kita mau ke alun-alun sama Tugu Pahlawan. Kamu ngapain di sini? Ngapain kamu? Aku lagi belajar, Dre. Janji nggak boleh belajar. Kamu lagi main game tadi ya. Ayo cepet siap. Halo guys. Jadi kita udah sampai di alun-alun. Sekarang kita mau ngapain? Rencananya sih kita mau baca buku di perpustakaan ya. Tapi sebelum kita lanjut ke perpusnya, kira-kira kalian tahu nggak sistem demokrasi yang dianut sama bangsa kita itu sistem demokrasi apa sih? Kalau menurutku sih sistem demokrasi Pancasila. Nah, sistem demokrasi Pancasila itu sistem demokrasi yang mengadop sila-sila Pancasila. Oh, jadi sistem demokrasinya itu didasarkan dari sila-sila Pancasila itu. Ya. Sama bentar deh, aku jadi ingat deh, kalau misalnya demokrasi Pancasila itu merupakan sistem pemerintahan di mana sistem tersebut digerakkan sesuai dengan hikmat kebijaksanaan oleh permusyawaratan dan perwakilan. Sekarang kan banyak pasangan LGBT yang mengunggah dirinya di sosial media. Nah, itu diperbolehkan undang-undang atau dilindungi nggak sih? Kalau secara undang-undang, sebenarnya kita tidak ada yang secara spesifik menekankan perlindungan terhadap LGBT atau kaum LGBT. Tetapi kalau secara hak, jelas mereka ada. Cuman, ya nggak gitu juga dong Steven. Meskipun kita mempunyai hak untuk berdemokrasi atau menyuarakan aspirasi kita, tetap ada kewajiban yang mengatur kita untuk menyuarakan hak kita.
Jadi dalam tanda kutip, kita nggak bisa sembarangan untuk menyuarakan suara kita. Tetap ada aturan dan pedoman yang harus kita taati. Lagian kan, dalam berdemokrasi juga ada prinsip yang harus kita tekuni. Jadi tidak bisa kita sembarangan asal berdemokrasi atau asal mengekspresikan diri kita di tengah masyarakat. Untuk prinsipnya sendiri itu ada 4. Yang pertama, dia ada prinsip kerakyatan, lalu ada prinsip hikmat dan kebijaksanaan, prinsip perwakilan, dan terakhir itu ada prinsip permusyawaratan. Dan itu harus diterapkan dalam berdemokrasi tanpa bisa ditawar. Kenapa demikian? Supaya tidak menimbulkan pro dan kontra yang takutnya bisa mengarah ke perpecahan pada masyarakat. Benar tuh Steven, kan dalam undang-undang aja nggak boleh, apalagi dalam agama. Kita itu sebagai manusia umat Allah, kita harus bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam berhubungan. Nah, sesuai dengan kitab Kejadian bab 1 ayat 27-28, bahwa manusia itu diciptakan untuk berpasangan pria dan wanita dan tidak boleh ditawar. Nah, jadi sudah ketemu kan jawabannya? Oke. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, jadi keingat perjuangan bangsa kita dahulu dalam melawan penjajah. Betapa susahnya mereka memperjuangkan kemerdekaan dalam rangka mensejahterakan kehidupan bangsa kita dan memperjuangkan kesetaraan dalam berdemokrasi. Teman-teman jangan hanya mau didengar ya, kita harus menghargai perbedaan pendapat dari orang lain. Nah, Selain itu kita juga harus bisa menghargai aspirasi orang lain meskipun itu kurang nyaman di telinga kita. oh ya, dalam berdemokrasi kita dilindungi oleh undang-undang loh. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang 1945 pasal 28C dan Undang-Undang 1945 pasal 28E ayatnya yang ketiga. Nah, selain itu juga kita harus bisa menghargai perbedaan yang ada sebagai bentuk dari perwujudan gereja umat yang terbuka, Serta menjalin hubungan dengan siapapun itu tanpa ada terkecuali. Entah hubungan bisa dalam mungkin kebudayaan, atau mungkin ilmu pengetahuan, atau malah keyakinan dan kemanusiaan. Jadi guys, kita sudah di sekolah, dan menurut saya dalam vlog ini kita harus menghargai dan mengupayakan keharmonisan dimulai dari hal-hal kecil. Benar. Nah, dari hal-hal kecil itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus berani berpendapat dan bisa menghargai pendapat orang lain. Selain itu, kalau misalnya kita sedang menghadapi suatu masalah, biasakan untuk membicarakan masalah tersebut bersama dengan orang lain dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut juga berdasarkan pertimbangan dari orang lain dan bukan hanya dari kita sendiri. Alias ketika ada masalah dan kita ingin mencari solusinya, maka carilah solusi tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan kita harus tahu batasan dalam berdemokrasi. Benar. Oke teman-teman, sekian dulu video vlog dari kami. Yo Sre, sampai sini pembahasan kita. See you next vlog. Bye.